Selamat datang di kanak-kanak membaca Alkitab. Saya adalah saudara Lin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Wahyu bab kedua dan membahas kitab Wahyu bab ketiga yang berisi surat-surat kepada 7 jemaat. Pada ayat pertama tertulis, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang emas. Aku tahu perbuatanmu. Engkau diakui hidup, tetapi sebenarnya engkau mati. Oleh karena itu, berjagalah dan hidupkanlah yang masih hidup dan hampir mati. Sebab aku mendapati perbuatanmu tidak sempurna di hadapan Allahku. Jadi, ingatlah bagaimana engkau menerima dan mendengar, dan taatilah serta bertobatlah. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti seorang pencuri, dan engkau tidak akan mengetahui kapan aku datang. Ketika saya membaca ayat pertama ini, Tuhan memberitahu saya bahwa ini terkait dengan agama Hindu. Sebelumnya, saya memiliki pemahaman yang terbatas tentang agama Hindu dan ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang mereka lakukan. Pada saat itu, saya mengetahui satu hal, yaitu keyakinan inti mereka bahwa dunia ini didorong oleh kekuatan awal, energi atau kekuatan asal yang kemudian membentuk segala sesuatu. Mereka menyebut kekuatan itu sebagai Shakti, dan saya menyadari bahwa Sardis seharusnya merujuk pada Shakti. Allah juga menyatakan bahwa ini terkait dengan agama Hindu, dan saya mulai memahami makna keberadaan Sardis di sini. Tuhan berkata di sini, menurut nama engkau diakui hidup. Ya, karena makna Shakti ini adalah jenis kehidupan, yaitu energi atau kekuatan yang memberikan vitalitas dan gaya hidup kepada manusia. Faktor yang membuat manusia hidup adalah Shakti ini menurut nama. Seharusnya engkau hidup, tetapi sebenarnya engkau mati. Ya, engkau harus berjaga-jaga dan berbuat yang masih tinggal dan hampir mati. Sebab aku melihat perbuatanmu, dan di hadapan Allahku tidak ada satu pun yang sempurna. Di sini, Tuhan berbicara kepada saudara-saudara dalam agama Hindu, dan terlihat seperti teguran yang cukup tajam, yaitu bahwa tidak ada yang sempurna. Ya, maka benar-benar harus berjaga-jaga. Oleh karena itu, ingatlah bagaimana engkau menerima dan mendengar, taatilah dan bertobatlah. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti seorang pencuri, dan engkau tidak akan tahu kapan aku datang. Namun di Sardis, masih ada beberapa orang yang belum mencemarkan pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersamaku mengenakan pakaian putih, karena mereka pantas mendapatkannya. Setiap orang yang menang akan berpakaian putih demikian, dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, dan akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan malaikat-malaikatnya. Siapa yang memiliki telinga, dengarlah apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Ya, berdoalah kepada Tuhan agar saudara-saudara dalam agama Hindu dapat segera
bertobat dan kembali kepadanya. Mohon agar Tuhan memberikan hati yang penuh tobat kepada mereka, agar mereka sadar dan dapat melepaskan segala tindakan yang salah dalam agama mereka. Ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu, mohon pengampunan-Mu, karena saya sendiri tidak terlalu akrab dengan agama Hindu. Karena pada dasarnya saya bukan penganut agama Hindu. Surat ini ditujukan kepada saudara-saudara dalam agama Hindu. Mungkin mereka ketika membaca surat ini akan merasakan lebih dalam dan lebih memahami pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Semoga orang-orang yang membaca surat ini dapat kembali kepada Tuhan. Pada ayat 7, surat ini ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus dan benar, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun yang dapat menutup, dan tidak seorang pun yang dapat membuka. Pada malam itu, ketika saya membaca ini, Tuhan memberikan pengertian bahawa ini berkaitan dengan Kristen Protestan atau bisa diterjemahkan sebagai Gereja Kristen Baru. Arti Philadelphia sendiri adalah cinta saudara. Ini sangat sesuai dengan ciri khas gereja Kristen, di mana saling mencintai antara saudara-saudari sangat penting. Sesuai dengan perintah Tuhan kepada kita, Dia mengatakan, jika kamu saling mencintai, semua orang akan tahu bahawa kamu adalah murid-muridku. Ya, oleh kerana itu, ciri khas terbesar dari seorang Kristen dan yang harus kita lakukan adalah kasih sayang di antara saudara dan saudari. Ini adalah tanda yang dapat membuat orang lain mengenali kita sebagai orang Kristen, yaitu kasih sayang di antara kita sekarang. Kita akan melanjutkan untuk membaca pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ketahuilah, aku tahu perbuatanmu. Engkau mempunyai sedikit kekuatan. Engkau telah memelihara firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, aku telah membuka pintu di depanmu, yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Yang mengaku sebagai orang Yahudi tetapi sebenarnya bukan, mereka adalah penganut kebohongan. Aku akan membuat mereka datang dan sujud di hadapanmu, dan mereka akan tahu bahawa aku telah mengasihi engkau, karena engkau telah menaati firman-Ku untuk bertahan. Aku juga akan menanggungmu dalam waktu pencobaan yang akan datang di seluruh dunia. Aku akan segera datang. Maka peganglah dengan teguh apa yang engkau miliki, agar tidak ada yang merampas mahkotamu. Orang yang benar, aku akan menjadikannya tinggal di dalam bait Allahku, dan dia tidak akan pernah keluar lagi.
Aku juga akan menuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yang baru dari surga, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga daripada Allahku, dan aku akan menuliskan namaku yang baru di atasnya. Ini adalah pesan Roh Kudus kepada seluruh jemaat. Siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang berada dalam Kristus, marilah kita tetap memegang teguh segala yang kita miliki. Pesan yang terdapat dalam Tuhan, saya rasa ada bagian yang dapat kita pahami, dan ada bagian lain yang mungkin belum sepenuhnya kita mengerti untuk saat ini. Namun, kita percaya bahawa dalam kepemimpinan Tuhan yang berkelanjutan ini, kita akan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih dalam sepanjang perjalanan kita. Oleh karena itu, surah ini bisa menjadi bahan bacaan yang kita kembali lagi dan lagi. Ketika kita berada di Mesir, saat kita keluar dari Mesir, ketika kita berada di Taiwan, berbicara tentang Injil, ketika kita sampai di Babel Besar, dan saat kita meninggalkan Babel Besar untuk kembali ke Taiwan, membaca surah ini pada setiap tahapan tersebut, saya yakin akan memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih dalam. Hal ini akan membantu kita untuk lebih memahami setiap kalimat dalam surat ini dan menunjukkan arah yang sebenarnya. Ayat 14. Ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman Amin, saksi yang setia dan benar, yang menjadi pemimpin atas segala yang diciptakan oleh Allah. Pada tanggal 23 Maret, ketika saya membaca ayat pertama ini, Tuhan memberikan wahyu kepada saya bahawa Laodikia sebenarnya merujuk kepada Taoisme. Ya, jemaat di Laodikia sebenarnya adalah jemaat Taoisme. Sekarang, mari kita baca pesan yang Tuhan hendak sampaikan kepada jemaat Taoisme ini. Ayat 15. Aku tahu perbuatanmu, bahawa engkau bukan dingin dan bukan panas. Alangkah baiknya kalau engkau dingin atau panas. Tuhan menyatakan bahawa kerana gereja ini seperti air hangat, tidak dingin dan tidak panas, maka ia akan memuntahkan mereka keluar dari mulutnya. Mereka berkata, aku kaya dan telah menjadi kaya, dan aku tidak kekurangan apapun. Namun, Tuhan menyatakan bahawa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang miskin, malang, dan buta. Tuhan menasihatkan mereka untuk membeli emas yang telah dicampur dengan api, agar mereka menjadi kaya, membeli pakaian putih untuk menutupi kekurangan mereka, dan membeli obat untuk menyembuhkan kebutaan mereka. Tuhan mengatakan bahawa ia akan menegur dan mendisiplin mereka yang ia kasihi.
Oleh karena itu, mereka disarankan untuk bersemangat dan bertobat. Tuhan berdiri di luar pintu dan mengetuk. Jika ada yang mendengar suaranya dan membukakan pintu, ia akan masuk dan duduk bersama mereka. Bagi yang menang, Tuhan akan memberikan tempat duduk bersamanya di taktanya, sama seperti ia telah menang dan duduk di takhta Bapanya. Inilah pesan dan Roh Kudus kepada seluruh jemaat. Siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan. Ya, jadi, saudara-saudara di gereja Laodikia, mari kita bersama-sama memohon agar tidak lagi terlibat dalam penggunaan emas yang dibuat dari kertas, dan tidak lagi berhubungan dengan kekuatan gaib. Kita berdoa agar Tuhan memberi anugerah kepada saudara-saudara yang mau bertobat dan mengubah hidup mereka. Baiklah, dari ayat-ayat hari ini, kita dapat melihat bahawa keenam gereja tersebut, menurut wahyu yang Tuhan berikan, masing-masing dapat diidentifikasi sebagai berikut. Efesus mewakili kondisi yang belum diketahui. Smyrna melambangkan agama Yahudi. Pergamun melambangkan Islam. Tiatira melambangkan Buddhisme. Sardis melambangkan Hinduisme. Philadelphia melambangkan Kristen Protestan. Dan Laodikia melambangkan Taoisme. Setiap gereja menerima pesan khusus dari Tuhan. Dan setiap agama di mata Tuhan dianggap sebagai sebuah gereja. Dalam setiap pesan ini ada kalimat pujian, dorongan, nasihat, teguran, hiburan, pengingat, dan janji-janji Tuhan. Juga ada beberapa bagian yang meramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Seperti pada gereja di Smyrna, Tuhan menyatakan bahawa Satan akan melemparkan beberapa orang di antara mereka ke dalam penjara untuk diuji, dan mereka akan mengalami kesesakan selama 10 hari. Tuhan menekankan agar mereka tetap setia sampai mati, dan sebagai balasan, ia akan memberikan mahkota kehidupan kepada mereka. Begitu juga untuk gereja di Philadelphia. Tuhan menyatakan bahawa mereka akan dihadapkan pada orang-orang yang mengaku sebagai Yahudi, tetapi sebenarnya berbohong. Dan Tuhan akan membuat mereka sujud di depan kaki gereja tersebut untuk menunjukkan bahawa ia telah mencintai mereka. Ketika peristiwa ini terjadi, kita dapat memahami bahawa pertama-tama, Tuhan telah memberitahu kita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika hal-hal ini terjadi, kita semakin yakin bahawa surah-surah dan wahyu Tuhan ini benar-benar dapat diandalkan. Pada episod berikutnya, kita akan mendalami pernyataan Tuhan terhadap ketujuh gereja tersebut dan membahas kemungkinan gereja Efesus mewakili gereja mana, serta memberikan pandangan pribadi saya terhadap wahyu terhadap ketujuh gereja ini. Terima kasih semuanya. Kita akan mengakhiri sesi ini dengan doa bersama.
Tuhanku yang terkasih, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kerana Engkau berbicara kepada seluruh jemaat, kepada 7 gereja. Tuhan, di sini terdapat kata-kata penyemangat darimu. Ada kata-kata penghiburan, pujianmu, teranganmu, teguranmu, peringatanmu, janji-janjimu, bahkan pernyataan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan, kiranya Engkau benar-benar membantu kami dan juga saudara-saudara di 7 gereja ini. Tuhan, jika masih ada yang berjalan dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa, melakukan perbuatan keji, mengikuti praktek penyembahan berhala, terjadi korupsi dan kerusakan dalam kepemimpinan rohani, dan berbagai perilaku agama yang salah, juga perbuatan tidak benar lainnya. Kami memohon agar Engkau menghapuskan itu dari tengah-tengah kami. Kiranya Engkau menjadikan kami bersih, dan kiranya kita semua dapat bertaubat dan kembali kepadamu. Tuhan, peliharalah hati dan pikiran kami. Kami sungguh harus berjaga-jaga, karena hari kedatangan-Mu sangat dekat. Kiranya kita semua dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Bantulah kami bertobat dan kembali kepada Yesus Kristus, Anak-Mu yang telah Engkau utus. Kami berdoa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.